Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama duduk di kaki Tuhan untuk berdoa bagi bangsa kita, pelayanan kita, keluarga kita, dan semua hal boleh kita bawa kepada Tuhan. Sebelum kita menyampaikan doa-doa kita, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk kita hari ini. Saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-34 sampai 38. Saya akan bacakan bagi kita. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang kita baca ini seringkali disampaikan waktu khotbah Natal. Tapi saya melihatnya kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, yang namanya firman Tuhan berlaku di segala musim kehidupan kita. Dan hari ini saya melihat dan saya belajar kata yang dikatakan tadi mengenai bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya ingat persis Bapak Ibu, pertama-tama yang saya hafal ayat adalah ini Bapak Ibu. Bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya sebenarnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ya, bagi Allah tidak yang mustahil. Juga bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi saudara, tidak ada yang mustahil. Artinya Tuhan memberikan kepada kita kekuatannya untuk mengalahkan sesuatu yang mustahil dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Latar belakang dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, Injil di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu adalah akhir daripada 400 tahun Bapak Ibu, Tuhan tidak berbicara kepada umat Israel. Berarti itu ada sekitar 6-7 generasi. Sebelumnya Tuhan bicara melalui nabi-nabinya, melalui imam-imam Bapak Ibu. Tetapi karena Tuhan mau berdiam diri, Tuhan tidak mau berbicara. Kemudian 400 tahun kemudian Tuhan berbicara. Dan akhirnya sampailah kepada kitab Injil ini, kitab Matius, Markus, dan Lukas ini. Dan firman Tuhan itu sampai kepada seorang perempuan yang namanya Maria Bapak Ibu. Maria berkata bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu mengajarkan kepada kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa sebenarnya sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat, sesuatu tantangan di dalam kehidupan kita, karena bagi Allah yang tidak mustahil, maka kita akan bisa menyelesaikan di dalam kehidupan kita. Saya mencatat Bapak Ibu setidaknya 3 hal yang bisa kita lakukan supaya kita Bapak Ibu yang mustahil itu menjadi tidak mustahil dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, saya melihatnya adalah bahwa Tuhan Bapak Ibu sebenarnya mau Bapak Ibu menyerah kepada kita, bahwa kita bisa mengalahkan raksasa kesulitan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Waktu kita percaya kepada Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan. Artinya kita tidak boleh membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itu poin yang pertama. Bagaimana Tuhan bisa memakai Maria? Bagaimana sesuatu yang mustahil bagi Maria, tapi itu terjadi karena bagi Tuhan tidak yang mustahil. Artinya Maria yang memberikan kesempatan bagi dia
untuk dipakai oleh Tuhan. Dia tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja melalui hidupnya. Maria memberikan hidupnya naik level Bapak Ibu. Dari seorang gadis desa Nazaret menjadi Bapak Ibu, ibu Tuhan Yesus secara manusia. Rahimnya Maria dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan juru selamat bagi kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu di Kristus, bagaimana supaya yang mustahil dalam kehidupan kita menjadi tidak mustahil Bapak Ibu. Seperti Maria, dia merelakan walaupun menghadapi tantangan dalam kehidupannya, dia tentu menghadapi tantangan Bapak Ibu. Pertama, waktu dikatakan dia akan mengandung, dia akan melahirkan dari Roh Kudus Bapak Ibu. Dia mempunyai pergumulan yang berat, persoalan yang berat. Kenapa? Ada 3 hal yang mungkin tantangan. Dalam zaman budaya orang Israel waktu itu. Kalau seorang Bapak Ibu hamil di luar nikah, seperti lazimnya kebudayaan mereka, itu dia akan dirajam. Dia akan dirajam mati. Yang kedua juga tantangan dari keluarganya. Kenapa dia bisa hamil di luar nikah seperti itu? Walaupun mungkin kalau dijelaskan ini dari Roh Kudus, dari Tuhan, rencana Tuhan dan sebagainya. Tapi tantangan juga bagi dia karena dari keluarganya juga. Dan juga mungkin tantangan yang berat kita dari Yusuf. Tunangannya Bapak Ibu. Jadi Maria menghadapi tantangan untuk melahirkan juru selamat kita. Tetapi dia membiarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Jadi kalau saudara dan saya pagi hari ini, mungkin kita semua yang hadir dalam doa Jum ini, kita punya masalah dan punya persoalan kesulitan. Berarti tidak hanya saudara dan saya. Maria mengalaminya dan dia mampu menyelesaikan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dia dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan untuk melahirkan secara manusia juru selamat kita. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Kristus, relakan hidup kita Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan. Dipakai Tuhan. Itu yang kita lihat di sini. Dan Maria Bapak Ibu dikatakan dia melakukan yang terbaik menurut Tuhan. Dia berikan hidupnya, dia lakukan apapun menjadi beban, dia siap Bapak Ibu menanggung segala risiko yang terjadi dalam kehidupannya. Dia melakukan yang terbaik menurut Tuhan. Hingga dia berkata Bapak Ibu, kehendak Tuhanlah yang terjadi. Kehendakmulah yang terjadi. Kalau kita ingat Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, kalau boleh lepaskanlah cawan ini. Tetapi bukan kehendak Tuhanlah yang terjadi. Saudaraku yang dikasih Kristus, hari ini kita diingatkan dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita menurut Tuhan. Kalau kita melakukan yang terbaik menurut Tuhan, itu yang dirindukan oleh Tuhan, bukan menurut kita. Karena Tuhan mau kita berjalan, kita melakukan segala sesuatu dengan kekuatan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Tuhan mau kita seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Tuhan mau kita berkenan kepada Tuhan, bukan berkenan kepada dunia ini, bukan berkenan kepada manusia, tapi kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, otomatis Bapak Ibu itu akan berkenan kepada manusia. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau diingatkan oleh Tuhan. Mari kita Bapak Ibu mengalahkan kemustahilan di dalam kehidupan kita. Karena kita Bapak Ibu adalah orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Kita tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita.
Saya percaya dan saya yakin mungkin ada banyak hal di depan yang mungkin menjadi tantangan-tantangan, menjadi raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Tapi melalui kehidupan Maria ini, Ibu Yesus ini, kita diajarkan oleh firman Tuhan. Jangan batasi Tuhan bekerja di dalam hidup kita.